Shalom, kembali channel Priscilla menjumpai saudara di hari ini. Topik renungan hari ini, kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach. Bagian yang pertama, Matius 1 ayat 25. Dan dia tidak bersetubuh dengannya sampai dia sudah melahirkan putranya yang sulung, dan dia menyebut namanya Yeshua. Saudara, kali ini channel Priscilla kembali akan menyampaikan tentang sebuah topik menarik secara berseri. Kapan sebenarnya Yeshua lahir? Karena walaupun sering diberitakan dalam renungan, masih saja orang tidak memahami dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan yang indah di hari ini, Priscilla membuat perenungan kembali, sehingga pendengar yang baru atau pendengar yang setia akan mengetahui pembelajaran akan hal ini. Sejak pertengahan bulan November, suasana Natal sudah mulai dihembus oleh mal-mal besar di seluruh dunia, termasuk mal-mal di kota-kota besar di Indonesia. Padahal saat itu gereja-gereja baru saja mulai membentuk panitia Natal, seakan tidak mau kehilangan waktu. Dunia bisnis mulai mendekorasi pohon cemara besar bersalju, ada rusanya, ada kereta saljunya, dan tidak ketinggalan bingkisan-bingkisan hadiah-hadiah, memberikan penekanan psikologi kepada calon pembeli untuk segera berbelanja. Nuansa serba putih yang diciptakan dari tahun ke tahun membentuk citra bahwa Mesias lahir di kota kecil Bethlehem pada saat musim dingin yang bersalju. Pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang ditulis oleh Injil Lukas saat peristiwa besar itu terjadi. Penginjil ini menulis, dan di wilayah yang sama para gembala sedang tinggal di padang dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Lukas 2 ayat yang ke-8. Sejak zaman kitab suci sampai sekarang, gembala di Bethlehem meninggalkan padang penggembalaannya di musim dingin dengan berlindung di gua-gua yang disebut Goto yang banyak terdapat di sekitar Bethlehem. Karena pada bulan Desember, apalagi tanggal 25 Desember, tidak ada gembala di padang bersama domba-domba mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, biasanya mereka itu menggiring kawanan domba mereka ke padang setelah hari raya Paskah sampai bulan pertama di awal Oktober. Ini berarti dengan informasi kegiatan para gembala, peristiwa kelahiran Yeshua terjadi tanggal dan bulan kelahirannya yang tepat ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Sehingga tanggal 25 Desember tetap dipakai sebagai sebuah patokan. Alasan yang dikemukakan biasanya tidak ada seorang pun tahu tahun kelahiran Yeshua HaMashiach, karena sudah ada yang menetapkan lebih dulu 25 Desember. Kita pakai aja. Yang penting kita memberikan satu hari dalam satu tahun untuk merayakan kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach. Bagi orang yang mencari kebenaran sejarah, sikap praktis seperti ini sungguh tidak memuaskan, karena Yeshua merupakan tokoh nyata dalam sejarah, bukan tokoh hasil rekayasa. Ada juga yang mengatakan kalau sulit menerima tanggal 25 Desember, biarlah Yeshua lahir setiap hari di hati kita. Kedengarannya rohani ya saudara, tetapi bila dicermati mempunyai kaitan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Yeshua lahir setiap hari, konsekuensinya Yeshua harus mati setiap hari juga dong. Firman Tuhan tidak membenarkan pikiran semacam itu. Ibrani 9 ayat 26-28. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Demikian pula Mesias hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ungkapan yang seharusnya Yeshua lahir setiap hari di hati juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang tepat adalah Yeshua menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara setiap hari. Jadi saudaraku,
Penyelidikan kelahiran Yesua di lingkungan Kristen selama ini dilakukan dengan melupakan suatu prinsip penting dalam kehidupan Yesua adalah ia datang untuk menggenapi Torah dan bukan untuk meniadakan. Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Ini berarti semua kejadian penting dalam kehidupan Mesias sudah dinubuatkan dalam Torah Musa, baik kematiannya maupun kelahirannya. Torah dan kitab para nabi merupakan pedoman untuk menunjukkan siapa Mesias yang sebenarnya. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.